Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa huwa alladzi ja'ala fis samai burujan wa huwa alladzi ja'alakum al-laila litaskunu fihi wan nahara mubsira asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita sebuah hati yang teguh, hingganya pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih meringankan kaki kita untuk melangkahkan menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Begitu para jemaah sekalian, semoga kita termasuk orang-orang inti di dalam bulan Ramadan ini, sehingga ketika kita sampai di akhir Ramadan kita senantiasa istiqomah berada di masjid Allah Subhanahu wa taala. Karena turut berduka cita atas kehilangan dua saf belakang yang biasa ini entah kemana, ya. Semoga bisa kembali lagi, bisa berjamaah kembali bersama kita. Dua kalinya salat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda kita yakni Nabi Allah Muhammad SAW serta para sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masuki pembahasan yaitu bagaimana kita bab adab masuk WC dan istinja. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabatnya, kepada umatnya bahwasanya satu hal yang perlu kita lakukan sebelum kita masuk ke WC, yaitu apa? Hendaknya kita berdoa. Kalau bapak sekalian ingin tahu doanya itu ternyata itu memang langsung dari Rasulullah SAW. Dan kalau ingin tahu dalilnya dari mana, dari hadis Rasulullah SAW yang ke-11 dari kitab Umdah belakang yang berbunyi Anas bin Malik radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-qala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bahwasanya hadis ini disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian masuk ke qala'a yaitu ke kamar mandi, maka hendaklah kalian membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, yang artinya bahwasanya ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari gangguan setan jantan dan setan betina. Adapun salah satu adab bagaimana ketika kita berada di WC, ketika kita melakukan yang namanya istinja. Dan di sini Rasulullah SAW mengajarkan dari salah satu hadisnya yang berbunyi An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ataitumul ghaib wala tastakbirul qiblata bi ghaibin wala baul wala tastadbiruha walakin syarriqu aw qulibu. Qala Abu Ayyub faqadimna Syam fawajadna marafid qad bunyat nahwal Ka'bah wa nanharifu anha wa nastaghfirullah azza wa jalla. Artinya dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaib," apabila kalian melakukan yang namanya buang air hajat besar ataupun kecil, fala tastakbirul qiblata bi ghaibin wala baul, dan janganlah kalian itu sampai menghadap kiblat. Ini sangat dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi ghaibin wala baul. Jangan sampai ketika kita itu buang hajat menghadapnya ataupun mendatanginya, ya. Wala tastadbiruha walakin syarriqu aw qurribu, ya. Akan tapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Qala Abu Ayyub faqadimna Syam wajadna marafid qad bunyat nahwal Ka'bah, ya. Bahwasanya mereka pada saat itu sedang menghadap ke arah Ka'bah, ya. Pada saat itu mereka nggak tahu, artinya mereka buang hajat pada saat itu masih menghadap ke kiblat. Bahwa jadinya marah tidak konsumsi Ka'bah, wa nanharifu anha wa
wa nastaghfirullah azza wa jalla. Dan pada saat itu ketika mereka mengetahui, maka mereka melakukan yang namanya nastaghfirullah azza wa jalla, yaitu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wafidin rahimahullah, itulah begitu pentingnya kita dari sampai melakukan yang namanya buang hajat. Rasulullah SAW pun ada adabnya demikian, ya. Apalagi dengan hal-hal yang sangat besar, itu sangat ada benar adab-adabnya. Oleh karena itu, marilah kita tunjukkan bagaimana adab seorang muslim, supaya jika kita melakukan yang apa yang diajarkan Rasulullah SAW, jika kita di luar berdakwah tidak perlu dengan perkataan ataupun lisan ataupun di atas mimbar, tapi cukuplah ketika kita bisa berdakwah dengan perilaku, itu sudah menjadi suatu hal yang luar biasa. Ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salahnya datang dari kami pribadi, dan apabila benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.